Damai Indonesiaku dipersembahkan oleh Wadimor tentu sarung kita. Didukung oleh Lemari besi, yo, importa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Senang sekali saya Muhammad Sofyan dan Damai Indonesiaku kembali menyapa Anda dan bersiaran langsung pada siang hari ini meskipun hujan cukup deras di luar sana. Kita bersiaran langsung dari Masjid Kubah 9 Al-Muhajirin, tepatnya di Jalan Haji Naman, Komplek Transito Pondok Kelapa, Jakarta Timur, bersama guru-guru kita Habibana Habib Nabil Al-Musawa dan juga Ustazuna Ustadz Randy Tanjung yang akan membahas tema yang sangat menarik sekali. Persis yang Anda saksikan di VT sebelumnya tadi, berkenaan dengan suatu fenomena yang cukup meresahkan warga. Sebetulnya ini menjadi dua mata pisau yang berbeda. Di sisi lain mungkin menjadi solusi meskipun sesaat, tapi di sisi lain justru menjadikan sebuah musibah. Ya, pinjol, solusi sesaat yang justru berakhir melarat. Bersama guru-guru kita, benarkah seperti itu? Insya Allah akan dibahas bersama guru-guru kita, bersama Habib Nabil Musawa dan juga Ustazuna Ustadz Randy Tanjung. Di segmen ini Habibana akan membahas bagaimana sudut pandang Islam mengenai pinjol ini. Inilah Damai Indonesiaku pemirsa yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Tafadhol Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Yang saya muliakan guru kita Ustadz Randy, juga Ustadz Sofyan dan juga para pemirsa baik di Masjid Muhajirin maupun juga Damai Indonesiaku dimanapun berada. Tema kita pada hari ini, siang hari ini adalah pinjol. Tadi masih ingat apa? Solusi sesaat berakhir melarat. Saya tambahin, lalu celaka dunia akhirat. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, anak-anakku sekalian, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Jadi pertama saya ingin menyampaikan pinjol itu bagaimana sih secara syariat atau secara fikih. Di dalam Islam segala sesuatu dimulai dari niat. Innama al-a'mal bin niat. Setiap pekerjaan, perbuatan, amal seluruhnya dihitung dari niatnya, ya. Selain daripada niat juga kemudian apa yang dilakukan dari amal itu. Kalau kita berniat sholat terus enggak takbir, sholat enggak dihitung itu. Ya. Saya niat sholat zuhur, tapi enggak takbir, ya namanya belum sholat, gitu ya. Nah begitu juga dalam Islam, kalau kita melakukan satu amal, selain niat juga harus ada amalnya, realisasinya, ya. Salah satu contoh saya berikan, kalau hubungan laki dan perempuan bukan mahram, hukumnya apa? Haram, ya. Misalnya laki dengan perempuan bukan mahram, lihat-lihatan dengan syahwat, maka dia jadi zina mata, ya, pegang-pegangan jadi zina tangan, ngobrol-ngobrolan jadi zina mulut, telinga dan seterusnya. Pertanyaannya, kalau hubungan laki perempuan bukan mahram setelah akad, hukumnya apa? Setelah akad halal, bahkan bukan hanya halal, ya, tapi juga apa, ibu-ibu sekalian, dapat pahala. Kita lihat-lihatan dengan pasangan kita setelah akad, itu hukumnya dikasih pahala sama Allah Subhanahu wa taala. Pegang-pegangan, jalan bareng, ngobrol, ya, bahkan berhubungan seksual juga diberikan pahala. Ada yang belum nikah nggak di sini? Ya banyak, ya. Zawajakumullah, mudah-mudahan segera menikah dengan cara yang baik. Nah begitu juga ini menunjukkan, ya, bahwa akad
akad itu bisa mengubah yang haram menjadi halal, begitu juga yang halal menjadi haram. Nah, apa hubungannya dengan pinjol? Ya, saya bicara ketika kita bicara pinjaman. Nah, itu ya. Baik online maupun offline, itu kalau di dalam syariat namanya adalah hutang. Bahasa Arabnya, bahasa fikihnya disebut sebagai al-qard atau al-qardu, ya. Nah, al-qardu atau hutang piutang, pinjam meminjam, itu termasuk min babit tabarruk, bab kebajikan, kebaikan, ya. Berdasarkan firman Allah yang namanya bab tabarruk itu, kata Allah di surah Al-Maidah ayat yang kedua, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Sadaqallahul azim. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian mau tabarruk, ya, ta'awun, tolong menolong, itu harus dalam kebaikan dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Udah pada makan siang belum nih? Pada lemes kelihatannya nih, ya. Makan siang semua nih. Kalau belum makan siang zikir biar kuat. Ya. Nah, jadi kita disuruh kalau tolong menolong itu dalam kebaikan dan takwa, ya. Nah, yang namanya hutang piutang itu min babit tabarruk. Namanya bab tabarruk itu enggak boleh ada keuntungan. Saya ulangi, yang namanya hutang piutang, pinjam meminjam, tidak boleh ada keuntungan. Kalau ada keuntungan yang sifatnya material, itu namanya riba, dan itu hukumnya haram. Ini harus jelas ini, ya. Kenapa? Karena masyarakat kita itu yang namanya akad syariah dibolak-balik. Pinjam, tapi nanti ngembaliinnya pakai bunga, nggak mau disebut bunga, pakai bonus, nggak mau disebut bonus, pakai keuntungan, apalah namanya, gitu kan. Ujung-ujungnya dia dapat duit dari pinjam meminjam. Itu hukumnya haram dalam syariah, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam Quran dikatakan, ya, in tuqridullaha qardan hasana, ya. Ini surah Al-Baqarah ayat 245. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian melakukan hutang piutang dengan Allah, itu harus dengan cara yang baik, maka Allah akan lipat gandakan pahalanya, ya. Jadi nggak boleh kita hutang piutang pakai keuntungan. Kalau pinjol pakai keuntungan nggak itu? Suruh bayar nggak itu keuntungannya? Kalau nggak bayar apa yang terjadi? Wah, diteror, beb. Betul apa betul? Bukan hanya diteror, diapain? Wah, sampai auratnya diumbar di medsos, ya. Apa itu hukumnya begitu? Haram itu. Boleh nggak kita begitu pinjam meminjam begitu? Nggak boleh. Lubib, kalau kita mau cari keuntungan gimana? Cari keuntungan itu ada babnya dalam fikih. Namanya jual beli, mubaya'ah, atau sewa menyewa, ya, sewa menyewa. Ada lagi investasi, ya, investasi macam-macam, ada mudharabah, ada musyarakah, ya. Kemudian juga wakaf, ada juga macam-macam, ya, dalam syariat. Nah, sekali lagi saya ingin tegaskan di sini, yang namanya pinjam meminjam, hutang piutang, tidak boleh ada kelebihan, ya. Kalau kita minjemin orang itu harus niatnya karena Allah, bukan nyari untung, ya. Segala sesuatu yang nyari keuntungan dari pinjam meminjam itu diharamkan, ya. Di dalam Istimewa Ulama Majelis Ulama Indonesia itu dikatakan secara tegas, semua jenis pinjam meminjam yang ada keuntungan di dalamnya itu hukumnya adalah haram. Begitu Ustaz Sofyan. Baik, Masya Allah. Terima kasih Habibana yang
Baik, terima kasih Habiban yang telah memberikan mukadimah di segmen awal ini bagaimana pandangan Islam atau sudut pandang Islam berkenaan dengan qard ataupun hutang piutang ini. Nah, sebetulnya tidak ada yang disalahkan ketika kita bermuamalah di dalam hutang ataupun pinjam meminjam. Namun ketika di dalamnya ada mengambil keuntungan, ada riba di sana. Nah, inilah yang dikatakan pinjol yang sekarang ini meresahkan warga. Lantas bagaimanakah dampak dari pinjol tersebut? Insya Allah akan dibahas sepenuhnya oleh guru kita Ustadz Randy Tanjung. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Yayasan Wadimor, tentu sarung kita. Baik, terima kasih masih di Damai Indonesiaku yang disiarkan langsung dari Masjid Kubah 9 Al-Muhajirin, Jakarta Timur, Pondok Kelapa yang saat ini masih cuaca di luar cukup deras sekali hujannya dan alhamdulillah jamaah juga semakin bertambah dengan tema besar kita yang menarik pinjol solusi sesaat berakhir melarat. Yang tadi ditambahkan Habibana berakhir melarat dunia akhirat. Nah, ini mungkin sesaat menjadi solusi tapi justru menjadikan suatu penderitaan bagi kita ketika terus kita menggunakan jasa ini. Nah, seperti apa dampaknya akan dijelaskan oleh guru kita Ustadz Randy Tanjung. Fadhal Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya sama-sama kita hormati dan muliakan guru kami tercinta Habibana Nabil Al-Musawwal. Kita doakan mudah-mudahan beliau dalam keadaan sehat dan berkah. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku semua, para pemirsa Damai Indonesia TV One yang mudah-mudahan dalam keadaan sehat, serta para jamaah Masjid Al-Muhajirin semuanya, mudah-mudahan semuanya kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu, Bu, sehat Ibu? Allah Subhanahu wa taala Sang Pencipta kita telah memberikan begitu banyaknya pedoman dalam kehidupan kita. Tujuannya tidak lain adanya pedoman hidup kita yaitu di dalam Al-Quran. Tujuannya untuk mencegah kita keluar daripada apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Zaman saat sekarang ini begitu sangatlah mudah dengan era globalisasi, dengan teknologi yang begitu sangat canggih. Anak-anak muda kita, anak-anak sekarang banyak namanya tergiur namanya game online. Anak mudanya terjerembab yang namanya judi online. Bahkan orang tua zaman sekarang kena juga masalahnya, yaitu masalah pinjaman. Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah. Pinjol, tahu Ibu pinjol? Tahu Bu? Tahu? Coba saya tanya, pinjol itu apa? Pinjaman online. Bisa dikategorikan pinjaman online, bisa juga dikategorikan ada pinjaman orang lalai. Pinjol juga. Karena berbagai macam dampak yang buruk yang dilakukan bagi kita ketika kita telah masuk ke dalam ranah itu semua. Kenapa? Dengan kemudahan-kemudahan yang dia dapatkan, dengan kemudahan yang ia dapatkan cukup melalui aplikasi, cukup dengan KTP saja, bahkan cukup dengan nomor HP saja telah muncul bagaimana kriteria pinjaman-pinjaman itu tadi. Ada yang dimudahkan dengan pinjam uang 10 juta. Ada yang dimudahkan ketika dia tongolkan yang namanya identitasnya, dia tongolkan yang namanya nomor HP-nya, muncul ada kemudahan 20 juta. Nah, dari situlah kemudahan-kemudahan itulah muncul bahwa kehidupan kita bisa berubah menjadi kehidupan yang konsumtif, bisa berubah gaya hidup kita menjadi gaya hidup yang hedonis. Gaya hidup yang mewah. Ini perkara gaya hidup kita.
Kalaulah seandainya kita hidup sederhana, insya Allah kita pun nggak mungkin yang namanya masuk ke dalam ranah pinjaman online. Betul nggak? Karena kita melihat sesuatu teman kita yang sudah memiliki gayanya yang lebih tinggi dari kita. Kita lihat dia ganti-ganti HP, kita lihat mereka ganti-ganti kendaraan, sehingga kita muncullah keinginan gaya-gaya konsumtif tersebut. Maka kita ingin ada kemudahan, kita ingin jadinya memaksakan diri kita untuk meminjam dengan pinjaman online. Boleh nggak Bu? Boleh nggak Bu? Nggak boleh. Kalaulah pinjaman itu kita sudah terdesak, kita sangat butuh sekali, maka boleh adanya pinjam meminjam. Dan di sana ketika pinjam meminjam harus sesuai dengan syariat yang Allah telah turunkan. Yang tadi Habibana telah jelaskan, tidak ada boleh mengambil keuntungan di sana yang disebut dengan riba. Ya. Oleh karena itu banyak sekali saudara-saudara kita yang saat sekarang ini bahkan sudah masuk ke dalam ranah pinjaman online. Ternyata kenapa dia bisa masuk ke ranah pinjaman online? Ternyata sebelumnya dia telah masuk kepada judi online. Bahkan yang memalukan saat sekarang ini bukan hanya masyarakat yang kategori menengah ke bawah, masyarakat yang ekonominya ke bawah yang masuk ke dalam ranah judi online, bahkan pemerintah kita, pejabat kita, oknum-oknum DPR kita masuk ke ranah judi online. Ih, serem banget Bu. Naudzubillahi min. Kita sangat menyesalkan hal ini. Kenapa dikatakan haram Bu? Karena nanti akan membawa dampak yang sangat buruk bagi kehidupan kita. Pernahkah kita tidur dengan tenang dengan adanya hutang? Pernahkah nyenyak kita tidur istirahat dalam kehidupan kita sehari-hari dengan kita memiliki hutang? Tidak. Belum lagi yang namanya pinjaman online itu banyak teror, banyak yang namanya ancaman-ancaman datang. Ketika ancaman-ancaman itu datang, teror itu datang, kita berupaya bagaimana kita agar cepat untuk melunasi pinjaman itu. Bagaimana caranya? Kita minjam lagi pinjaman online pakai aplikasi yang lain. Akhirnya apa? Tambal menambal. Ya kan? Artinya apa? Tutup lubang. Dengan cara minjam lagi, tambah susah lagi kehidupan kita. Ketika dia minjam di sini, dia punya hutang di sini, ditagih, sudah jatuh temponya, ditekan, diteror dengan berbagai macam tekanan oleh debt collector ketika itu, maka timbullah hasrat bagaimana caranya supaya untuk bisa melunasi itu, dia meminjam dengan pinjaman online yang lain. Ketika dia lunasi itu, masih ada hutang yang lainnya, tambal sulam ketika itu, maka membawalah kepada dampak yang lebih berbahaya lagi. Akhirnya sudah tidak ada lagi yang bisa dijual, tidak ada lagi yang bisa untuk dibayarkan, putus asa di sana, maka timbullah bunuh diri. Makanya Bu, kalau seandainya kita hidup mah lebih banyak syukur kepada Allah. Kalau kita bersyukur kepada Allah, insya Allah hidup kita akan enak. Kita santri, kita biasa saja. Ketika kita dakwah, misalkan ke tempat yang lain disuguhi tempe, alhamdulillah makanan gua nih. Begitu. Nah, ketika kita disuguhi ayam, nambah, ya. Nah, ketika kita biasa hidup dengan sederhana, tidak yang namanya mementingkan gaya hidup kita, tidak mementingkan bagaimana kita bisa dilihat dengan pamer, dengan ada yang namanya ria di sana, maka selamatlah hidup kita. Kenapa? Rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala inilah yang akan membawa kemaslahatan hidup kita. Inilah yang akan membawa kehidupan kita bisa lebih berkah lagi lantaran kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hidup kita harus lebih banyak syukurnya kepada Allah. Ketika kita dilebihkan secara finansial kita, secara ekonomi kita dilebihkan oleh Allah, jangan tingkatkan gaya hidup kita, melainkan kita tingkatkan gaya sedekah kita. Kita tingkatkan sedekah kita tingkatkan membantu saudara kita tingkatkan dalam menolong saudara kita. Jangan sampai saudara-saudara kita ini terjerumus kepada pinjaman-pinjaman online, kepada pinjaman-pinjaman yang membawa
kepada dampak kehidupan kita yang lebih buruk lagi. Maka ketika kita punya teman, punya tetangga, maka salinglah untuk nasihat menasehati, saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Jangan sampai kita telah susah kehidupan kita, telah susah ekonomi kita, dibantu lagi dengan kita masuk kepada ranah riba yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, justru lebih kita merugi dunia dan akhirat nantinya. Terima kasih. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustadz Randy Tanjung yang kembali memperdalam tema yang sangat menarik sekali ini, yaitu pinjol, solusi sesaat yang itu berakhir melarat. Mungkin di antara sebagian jamaah dan juga para pemirsa yang mungkin sudah terlanjur menggunakan jasa pinjol ini, awalnya tidak ingin menggunakan jasa ini, namun karena kebutuhan yang sangat mendesak, akhirnya mau tidak mau harus terpaksa menggunakan jasa pinjol. Nah, ada pertanyaan, apakah ini kebutuhan atau keinginan? Nah, ini yang perlu kita takar. Nah, kita akan bahas lebih dalam lagi di sesi tanya jawab. Ada 3 segmen 3, 4, dan juga 5. Nanti pemirsa bisa bertanya dan juga nanti insya Allah akan diberikan solusi dan juga jawaban oleh guru-guru kita. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Sesaat lagi kami kembali. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih pemirsa masih di Damai Indonesiaku yang mengangkat tema yang menarik sekali, pinjol solusi sesaat berakhir melarat. Nah, ini jadi satu tamparan buat kita. Benarkah ini menjadi solusi sesaat yang itu berakhir melarat? Nah, kita masuk dalam sesi tanya jawab. Sebelum saya mempersilahkan jamaah untuk menanyakan pertanyaan yang nanti insya Allah dijawab oleh guru-guru kita. Nah, saya bergabung dulu, saya berdiskusi atau berdialog dulu bersama salah seorang testimoni yang juga menggunakan jasa pinjaman online bersama Mr. Boy. Ini saya menggunakan nama samaran karena untuk privasi. Assalamualaikum Mas Boy. Salam. Oke, bisa langsung ke mic-nya. Assalamualaikum Mas Boy. Ya, waalaikumsalam. Ya, ini Mas Boy sudah bersama jamaah. Ini Mas Boy, boleh berdiri Mas Boy? Baik, biar terlihat semuanya. Salah satu pengguna jasa pinjaman online. Nah, Mas Boy, bisa diceritakan awalnya bagaimana akhirnya terpaksa menggunakan jasa pinjaman online ini? Silakan Mas Boy. Pertama-tama saya awal pinjaman online dengan keadaan sih. Karena tujuannya keadaan buat bayar listrik. Nah, dari situ dari lagi ngumpul dengan diajak sama temen juga, anak-anak uang nggak ada. Ya ini pakai ini aja nih buat bayar ini. Akhirnya dicoba di aplikasi Play Store, ada pinjaman online, cuman cantumin KTP, sudah segala sesuatunya disyaratkan, selesai, hitungan dalam waktu 10 atau 15 menit, ditunggu langsung cair. Itu minimal 500.000 atau 1 juta. Jadi awal cair dari pinjaman online itu berapa nominalnya? Awalnya sih dicantumkan 1 juta, cuman yang terima cuman 300 ribu. Oke. Cuman bunganya melilit kayak lintah darat. Ya Allah, oke. Nah, sekarang ini sudah berapa jasa pinjaman online yang sudah digunakan Mas Boy? Sekitar 6 atau 8. Berapa? 6 atau 8. 6 atau 8 aplikasi. Kenapa akhirnya menggunakan sebanyak itu? Karena ya kebutuhan juga keadaan. Betul ya apa yang dikatakan oleh guru kita tadi, jadi terpaksa harus menggunakan jasa pinjaman online yang lain untuk melunasi yang pinjaman pertama tadi ya Mas ya? Iya. Lantas dampaknya sekarang yang sudah dirasakan apa Mas Boy? Dampak yang paling parah? Yang parah diteror, didatengin. Dan sampai minjem sekian bayarnya berlipat-lipat. Oke. Jadi ketika didatengin apa yang dilakukan Mas Boy? Menghindar atau memang sempat ketemu? Pernah ada? Udah gitu ya nggak ada uang ya besoknya datang lagi kayak gitu. Terornya seperti apa sih Mas Boy? Ya harus bayar. Dibentak-bentak di telepon, kemudian benar foto yang itu mengancam segala sesuatunya. Foto yang tidak senonoh disebarkan begitu ya. Oke, baik. Sekarang apa yang harus Mas Boy lakukan saat ini? Sampai saat ini udah cukup aja dah, nggak mau berpanjangan lagi ke situ. Nah, ada pesan Mas Boy buat
jamaah yang ada di sini, khususnya buat para pemirsa yang sudah terlanjur terlibat menggunakan jasa pinjol ini, Mas Boy? Oh, untuk teman-teman yang ada di sini kalau bisa janganlah, cukup saya aja. Soalnya nggak tenang juga. Kayak gitu diteror segala sesuatunya dari WA sampai teman juga kena semua dampaknya. Baik, terima kasih Mas Boy. Mudah-mudahan dimudahkan segala urusan, hutang-hutangnya juga sudah selesai. Terima kasih Mas Boy. Iya. Waalaikumsalam. Baik, ini tadi kita sudah menyaksikan dan juga mendengarkan langsung bagaimana kesaksian atau testimoni dari salah satu pengguna jasa pinjol yang tidak hanya menggunakan satu, Habib. 6 hingga 8. Awalnya sih karena kebutuhan, Habib. Yang itu memang tidak bisa dihindari, bukan karena keinginan. Nah, mungkin tanggapannya bagaimana, Habibana? Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin wal hadirat, juga anak-anakku sekalian yang saya cintai karena Allah. Jadi pertama nasihat saya adalah kalau kita terpaksa minjam, carilah pinjaman yang tidak ada bunga. Pinjam sama orang, teman atau siapa yang istilahnya pinjam kembali seperti itu. Itu yang pertama. Kenapa? Karena tadi ya kalau sudah pinjaman online itu akibatnya apa? Pertama dosa, ya, adhafam mudha'afah. Terus berlipat-lipat itu ribanya itu. Yang kedua adalah kita bagaimana mau bayarnya, ya. Ini karena makin banyak kita minjem itu karena apa? Karena kita butuh kan, ya. Kalau kita butuh itu maka carilah orang yang minjam kembali apa adanya. Itu. Nah, dengan cara seperti itu kita lepas dari riba tadi. Nah, kemudian yang kedua ini juga mungkin himbauan ya juga ya kepada pemerintah untuk menertibkan yang seperti ini, ya. Ini sampai kemudian dibuka aib, lalu kemudian sebagainya. Negeri kita ini orang susah banyak, Mas Sofyan. Gitu ya. Nah, oleh sebab itu maka mudah-mudahan ya ke depannya nanti pemerintah bisa memberikan, kalau pinjaman ya pinjaman, itu balik kembali seperti itu. Kalau enggak nanti misalnya dengan jasa lain dia bekerja atau apa untuk melunasi itu sehingga orang tidak terjerat kepada pinjaman yang berbunga seperti tadi. Demikian Mas Sofyan. Baik, terima kasih Habibana, Masya Allah atas jawaban dan juga ini memberikan solusi yang menarik sekali khususnya buat para jamaah dan juga pemirsa. Kembali ke para jamaah untuk bisa mengajukan pertanyaan, saya ke Pak Bibit terlebih dahulu ya, salah satu jamaah insya Allah nanti akan dijawab oleh guru kita Ustadz Randy Tanjung, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bibit Setiawan dari Jamaah Masjid Kubah 9 Al-Muhajirin, tuan rumah Pak Habib. Habib dan Ustadz, belakangan ini viral dua kata yang cukup populer, yaitu pinjol, pinjaman online, dan mirip-mirip namanya judol, judi online. Dua-duanya meresahkan masyarakat. Bahkan tidak sedikit para petinggi, bahkan anggota DPR pun terimbas dengan dua istilah ini, pinjol maupun judol. Apalagi judol, sangat populer belakangan ini. Pertanyaan saya, adakah konsep Islam yang kira-kira mampu untuk membendungnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kalau bisa ditekankan lagi bukan hanya membendung tapi memberantas begitu ya. Silakan Ustaz Randy Tanjung. Ya, baik. Terima kasih Bapak, pertanyaannya sangat bagus ya. Fenomena saat sekarang ini memang dengan maraknya judi online juga, maka mereka pun sama Pak, ketika kalah, ini banyak nih jamaah kita yang, oknum jamaah kita yang cerita kepada kita curhat, ya kan, Ustadz saya masuk ke ranah judi online. Kenapa emang? Setiap saya megang HP, lagi baca-baca artikel, ternyata muncul tawaran-tawaran seperti itu, entah tawaran dari pinjol ataupun judi online tuh, macam-macam dia muncul itu, berupa iklan dan lain sebagainya. Kemudahan-kemudahan dengan hanya mengklik ataupun dengan memencet satu tombol saja dalam sekian detik atau sekian menit adanya keuntungan-keuntungan di sana. Akhirnya penasaran dan nyoba. Akhirnya pertama kali nyoba dia bilang selalu menang.
selalu sukses. Tapi belakangan setelah saya menang banyak, semakin ketagihan dan semakin ketagihan, maka setelah itu timbullah yang namanya keinginan main lagi, sehingga sampai habis keuntungannya, bahkan sampai modalnya pun ikut habis. Ketika modalnya habis, uang di rumah pun ikut habis, maka terpikirlah bagaimana cara dendamnya. Dendam untuk mengalahkan mesin itu. Dendam untuk mengalahkan judi itu dengan pinjaman online. Kenapa dia ngambil langkah pinjaman online itu? Karena disangkanya adalah sesuatu yang mudah untuk meminjam. Dalam waktu 15 menit tadi telah disampaikan, cair dananya, akhirnya main kembali. Seperti itulah, maka ternyata terjerumuslah dalam hal demikian. Maka yang paling penting adalah dalam agama kita, yang paling penting adalah kita harus mengetahui dulu bagaimana sih hukumnya ini. Agama kita telah mengatur bahwasanya judi online, pinjaman online sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Ketika kita telah mengetahui ilmunya bahwa ini adalah diharamkan oleh Allah, maka hendaknya kita jauhi. Di samping itu didukung oleh pemerintah kita bahwasanya untuk memberantas judi-judi online ini, maka pemerintah punya kewajiban untuk memberantas judi online ini ataupun pinjol ini. Bukan berarti malah ikut bersama. Ikut main judi online, inilah yang sangat disayangkan oleh kita masyarakat. Betapa orang-orang yang kita menjadikan perwakilan di dalam kehidupan kita memberikan contoh yang tidak baik. Yang pertama Pak, konsepnya adalah kita harus tahu ilmunya, bahwasanya ini diharamkan oleh Allah, maka kita jauhi. Yang kedua adalah stop yang namanya penggunaan HP ketika betul-betul itu tidak ada sesuatu yang manfaat. Ketika memang tidak ada manfaatnya ketika kita megang HP, maka stop penggunaan HP itu. Kita menjawab WA, sekedarnya saja kita jawab kepada teman kita yang WA kepada kita, setelah itu stop. Kemudian kita melihat YouTube juga demikian, carilah YouTube yang bermanfaat bagi kita. Jadikan HP kita ini justru untuk menebar syiar, menebar dakwah, menebar kebaikan. Jangan sampai terlalu lama kita megang HP, bermunculan godaan-godaan itu, sementara itulah yang membuat kita ini masuk ke dalam ranah penjudian itu ataupun pinjaman online itu. Nah, setelah kita mengetahui, mengedukasi keluarga kita, mengedukasi anak-anak kita, mengedukasi teman-teman kita, jangan sampai kita masuk ke ranah haram itu. Dan kita harus juga memikirkan mana yang lebih utama, mana yang lebih kita dahulukan untuk kita beli, Pak. Kalau kita mengetahui mana kebutuhan yang paling utama, mana yang kita inginkan, maka itulah yang akan membawa dampak yang baik bagi kita. Oh, saya mah nggak perlulah ganti HP, ini aja udah cukup. Maka gaya hidup ini yang bagus, Pak. Maka gaya hidup konsumtif itu harus dihindari. Hedonis itu harus dihindari. Kenapa? Dia melihat temannya ganti HP, kepengen ganti HP. Kenapa? Kita melihat seseorang itu dari apa yang dia pegang saat sekarang ini. Bukan melihat dari seseorang itu dari bagaimana kehidupannya. Sekarang ini kita lebih melihat ketika dia bawa mobil yang mewah, ketika dia megang HP yang bagus, maka disebutlah, oh dia tuh orang kaya. Padahal ketika dilihat ternyata dia beli HP dengan pinjaman online. Ketika dia beli kendaraan dengan kredit, itulah pada dasarnya bukan orang kaya yang sesungguhnya, Pak. Padahal orang yang kaya adalah yang dapat makan hari ini sampai nanti malam, itu sudah disebut orang kaya, kata Rasulullah. Apatah lagi kita sudah berlebih seperti itu. Masya Allah. Masya Allah, terima kasih Saudara Reni Tanjung. Kalau perlu nada deringnya dikhususkan, itu nada dering pinjol, jadi jangan sampai diangkat begitu ya. Baik, tapi perlu diketahui Saudara Reni dan juga Ustadz Habibana dan juga Pak Pemirsa, di balik ya, pinjol, banyaknya pinjol yang ilegal, ini masih ada juga pinjol yang legal, dan ini di bawah pengawasan OJK. Ada total 341 yang ilegal, namun ada 101 yang itu legal dan di bawah pengawasan OJK. Itu data per Juni 2024. Nah, tetaplah bersama kami pemirsa di Damai Indonesiaku. Sesaat lagi kami kembali. Baik, terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku dengan judul yang sangat menarik sekali, yaitu Pinjol Solusi Sesaat Berakhir Melarat. Hati-hati. Nah, kita masih di segmen Tanya Jawab pemirsa, segmen 4. Sudah ada dua jamaah yang insya Allah nanti akan dijawab oleh guru-guru kita. Kami persilakan Ibu Dwi Mulyani terlebih dahulu. Silakan Ibu Dwi, boleh berdiri. Mau curhat, bagaimana melunasi pinjol atau gimana? Hati-hati Ibu.
Baik, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Mulyani dari Masjid Kubah 9 Al-Muhajirin. Setiap muslim pasti kepingin pergi haji atau minimal umroh. Keinginan itu biasanya terkendala oleh ketidakadanya dana. Bisa jadi kita tergiur dengan iming-iming dana pinjol. Pertanyaan saya Habib, Ustadz, bagaimana hukumnya jika haji atau umroh itu dibiayai dari pinjol? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ada titel baru loh Bu, Haji Pinjol. Silakan Habib. Izin Ustaz Rendi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, hadirin wal hadirat, anak-anakku sekalian yang saya cintai karena Allah. Saya ingin pertama bicara adab orang meminjam dalam Islam, ya. Jadi adab orang minjem itu ada adabnya dalam Islam. Yang pertama adalah hendaknya punya kemampuan untuk melunasi pinjaman. Itu kalau kita minjem sama orang nih, ya. Di dalam Quran surah Al-Maidah ayat yang pertama dikatakan ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang beriman, kalau kalian punya perjanjian dengan orang, apakah itu transaksi atau segala macam, penuhi janji itu. Satu, kalau kita nggak punya kemampuan untuk membayar, jangan minjem, gitu ya. Itu satu. Yang kedua, adab orang minjem itu adalah hendaknya dia sungguh-sungguh bisa melunasinya sebelum dia meninggal. Bib, kenapa harus seperti itu? Kalau kita mati dalam keadaan berhutang, maka kita nggak bisa masuk surga walaupun kita mati syahid. Dalam hadis sahih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sahabat. Kata sahabat itu, "Ya Rasulullah, apakah orang yang mati syahid itu masuk surga?" Jawab Nabi Muhammad SAW, "Na'am, benar." Terus orang itu pamit pergi. Setelah baru agak jauh dipanggil lagi sama Rasulullah SAW. Tadi nanya apa? Apakah orang mati syahid itu masuk surga? Kata Rasulullah SAW, benar, kecuali dia punya hutang. La haula wala quwwata illa billah. Jadi kita minjem itu punya adab. Ya. Adabnya yang pertama bisa balikin. Kalau enggak nanti enggak bisa masuk surga. Yang kedua, kalau dia meninggal di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu enggak disolatin sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Rasul itu kalau mau nyolatin orang meninggal nanya dulu, ini punya si fulan punya hutang enggak? Oh punya ya Rasulullah. Sudah dibayar belum? Sudah. Baru beliau jadi imam salat untuk salat jenazah. Kalau misalnya belum, ya ditanya, ahli warisnya bisa bayar enggak itu? Oh iya, kami tanggung. Baru beliau sholatin. Kalau enggak ditanya lagi, ada yang lain yang mau nanggung hutangnya enggak? Kalau semua enggak ada yang bayar, Rasul tidak nyolatin. Dipersilahkan sahabat, beliau pergi. Ngerinya orang berhutang. Yang ketiga, ya, ketika kita berhutang itu enggak bisa dibayar di dunia, dibayar di akhirat dengan pahala kita. Kalau pahalanya masih ada. Kalau pahalanya udah habis, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, dosa orang itu dilemparkan sama kita, ya. Nah, jadi adab-adab kita minjem itu sebelum minjem kita ngerti dulu apa etikanya kita minjem. Yang keempat, ya, orang punya minjem uang sama orang atau sama siapapun, lalu dia punya kemampuan, lalu tapi dia nggak mau bayar, itu dihukumi pencuri di dalam Islam. Sama dosanya dengan mencuri hukumnya, tuh ya. Jadi ada kan tuh orang pinjam, lalu kemudian dia punya utang, punya uang, dia pergi ke luar negeri, utang nggak dibayar-bayar, itu sama hukumnya dengan pencuri di dalam Islam. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin wal muslimah, sebelum kita minjem itu mikir dulu ini, ya, ini semua terpenuhi apa enggak? Kalau enggak lebih baik jangan. Nah, itu dalam hal yang mendesak, daruroh gitu kan.
Beb, saya udah coba yang halal, pinjaman ke sana kemari nggak dapat. Yang istilahnya pinjaman syariat, pinjaman dari orangnya nggak ada yang mau minjemin. Saya ini darurat buat beli makanan, keluarga saya kepaksa saya minjem yang online yang ada bunganya. Gimana itu hukumnya? Dalam syariat dikatakan ad-daruratu tubihul mahdurat. Dalam kaidah usul fikih, keadaan darurat membolehkan yang dilarang. Tapi, ada tapi. Ada kaidah usul fikih yang lain. Ad-daruratu tuqaddar biqadariha. Keadaan darurat itu diukur sesuai daruratnya. Seperti apa? Seperti haji. Haji itu bukan darurat. Jadi jawaban saya, jangan minjem online ya. Kalau untuk haji mungkin ada, kalau orang dulu ya jual tanah. Kalau di Jakarta jual tanah nggak bisa ya, nggak ada tanah ya. Kalau di kampung jual tanah, jual kambing, jual sapi, jual apa itu ya. Nah jadi usahakan untuk kepentingan haji, umroh, hal-hal yang sifatnya ibadah jangan melalui pinjaman atau pinjaman online. Cari yang halal. Baik, Masya Allah. Terima kasih Habibana. Dan berikutnya kami persilakan Ibu Himawan yang nanti akan dijawab Ustaz Randy Tanjung. Silakan Ibu Himawan. Terima kasih. Ya, sudah nyala Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Maya Himawan dari Majelis Taklim Anisa RW 03 Pondok Kelapa. Yang ingin saya tanyakan kepada guru-guru besar kita yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pinjol ini sangat menjerat masyarakat yang berekonomi lemah. Mungkin mereka sangat butuh dengan kebutuhan keluarga yang mendesak, anak sekolah yang harus dibayar, begitu juga anak yang sedang kuliah, dan juga mungkin kebutuhan rumah sakit yang harus segera dioperasi, atau juga darurat-darurat lain. Dan yang ingin saya tanyakan kepada guru-guru besar kita ini, yaitu Bapak Habib, Nabil dan Pak Ustadz Randy, bagaimana mengedukasi daripada masyarakat agar bijak dan selektif untuk memanfaatkan pinjol ini. Jadi kita dapat mengatasi segala masalah itu tanpa membuat masalah yang baru yang membuat rumit dan menjerumuskan kita ke dalam neraka. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ketua Majelis Taklim kayaknya Bu ya. Baik, terima kasih, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Silakan Ustaz Randy Tanjung dijawab. Baik Ibu, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Bagus sekali pertanyaannya. Sebelum saya jawab, Ibu, saya mau tanya. Ibu pernah kena pinjol juga nggak? Belum. Belum pernah ya? Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan tidak ya Bu ya. Insya Allah. Ya, alhamdulillah. Jadi banyak di masyarakat kita yang ekonominya lemah, sudah mah hidupnya ya susah ya Bu ya. Ternyata terjerembab yang namanya pinjaman online juga. Ya. Karena kemudahan-kemudahan inilah yang membuat jalan pintas bagi mereka. Karena kemudahan-kemudahan inilah yang membuat mereka itu tidak berpikir panjang. Bukan salah dalam hal meminjamnya, akan tetapi caranya yang salah. Ya, sedangkan agama kita mengatur itu semua dalam hal yang namanya pinjam, meminjam, ada aturannya. Ya, alangkah baiknya ketika ia berusaha dulu bertanya, meminjam kepada keluarganya. Alangkah baiknya setelah ia berusaha berjuang meminjam kepada keluarganya, belum juga dapat ke sahabat-sahabatnya. Bahkan ke guru-gurunya nggak jadi masalah. Ya, seperti itu namanya berusaha. Yang jadi masalahnya adalah mereka selalu mencari jalan yang instan. Selalu mencari jalan yang cepat bagaimana untuk mendapatkan pinjaman ini. Ya kan? Terkadang ya, teman mana sih yang mau minjemin? Ya Bu ya. Sekarang zaman sekarang Ustadz susah, teman juga susah semuanya, nggak ada yang mau minjemin saya. Ya.
Tapi sebaliknya Bu, banyak juga dengan alasan kenapa sih mau pinjam, alasannya selalu banyak untuk pendidikan anak, untuk pendidikan anak. Ternyata Bu, ada suatu ibu hajah ketika itu dia punya rezeki lebih, kemudian beliau berbuat baik sehingga dikumpulkanlah orang-orang yang berhutang itu, yang terkena pinjol. Ada beberapa orang dikumpulkan di rumahnya, dilunasi hutang-hutangnya, dan setelah itu diberikan santunan. Ketika itu ternyata 10 dari 3 orang itu, ternyata 3 orang itu saja yang selesai setelah pinjolnya dilunasi, dia tidak meminjam lagi. Ternyata yang 7-nya setelah dilunasi hutang pinjolnya, sudah diselesaikan masalahnya, ternyata kembali lagi minjam. Ternyata pertanyaannya adalah, ternyata hal yang demikian ini adalah dia telah masuk ke dalam gaya hidup yang kurang baik. Gayanya tidak sesuai dengan kebutuhannya, lebih mementingkan kepada gayanya. Ketika sudah sulit, muncul anak minta, mak bayaran mak. Ketika kita sedang hidupnya sulit, muncul anak sakit. Bagaimana anak kagak sakit sementara orang tuanya ribut dengan istrinya, bapaknya ribut dengan istrinya, lantaran apa? Ayahnya tidak lagi bisa menafkahkan. Kenapa? Udah habis yang namanya dengan pinjaman online, udah habis pikirannya, fokusnya, sudah putus asa lantaran banyaknya teror, lantaran banyaknya yang namanya ancaman-ancaman. Ketika itu suami istrinya berantem dan lain sebagainya, membuat anaknya psikologinya lemah. Ketika itu sakit, timbullah memperparah dirinya. Oleh karena itu, jangan mengambil kesempatan, maka berpikirlah, mengedukasilah diri kita, keluarga kita, bahwa ada loh cara yang lebih baik. Ada cara yang lebih membuat diri kita ini selamat. Tadi telah dijelaskan oleh Habib, boleh kita meminjam tapi dengan cara yang baik. Boleh kita meminjam tapi ingat bahwa kita ini memohon kepada Allah. Kalau kita memohon kepada Allah, ya Allah saya terhimpit ya Allah. Ya Allah saya sedang susah ya Allah. Saya ada kebutuhan, dengan terpaksa ya Allah saya meminjam ini ya Allah. Tapi niat dalam hati saya ya Allah, saya ingin membayar setelah saya ada kemudahan ya Allah. Saya ingin bayar hutang saya ya Allah. Ketika Engkau memberikan kemudahan rizki kepadaku ya Allah. Ketika kita niatnya meminjam seperti ini, kebutuhan yang terdesak seperti ini, doa seperti ini, insya Allah ketika kita meminjam lantaran hal ini, niat kita seperti ini, pasti Allah berikan kemudahan untuk melunasinya, insya Allah. Insya Allah. Jadi jangan khawatir Bu ya. Ya. Baik, Masya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan Allah memudahkan segala urusan kita, termasuk juga memudahkan untuk segera melunasi bagi kita-kita yang masih memiliki hutang piutang. Nah pemirsa, masih ada satu segmen lagi di sesi tanya jawab. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Sesaat lagi kami kembali. Baik, terima kasih masih di Damai Indonesiaku. Kita masih ada satu segmen untuk tanya jawab, satu segmen lagi. Nah kami persilahkan Ibu Margiwati Azhari ya Bu, yang nanti insya Allah dijawab oleh guru-guru kita. Silakan Ibu Margiwati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Margiwati Azhari dari DMI Cabang Durensawit. Pinjol apalagi judul sangat berbahaya jika kita lengah dan tidak hati-hati dalam pemanfaatannya. Tapi kita lebih fokus ke pinjol ya Bu ya? Ya. Karena judul sudah kita angkat di tema sebelumnya Ibu. Oke. Dan lemah ekonomi menggantungkan diri pada pinjol. Yang saya takutkan Pak Habib, sementara ini banyak masuk di WA. Hati-hati saldo Anda tiba-tiba ada duitnya. Kan jadi paranoid tuh buat saya dan anak-anak. Nah yang ingin saya tanyakan, bagaimana solusinya agar kita dan anak kita tidak tergelincir dalam pinjol? Dan adakah doa mustajab agar kita terhindar dari dua kata itu? Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dijual aja Bu HP-nya Bu, biar nggak ada pesan-pesan masuk. Silakan Ibu. Habibana, fadal Habibana. Baik, bismillahirrahmanirrahim.
Pertama begini, jadi tadi saya sudah menyampaikan adab-adab supaya kita nggak kena pinjol, tidak gampang, kecuali sudah sangat darurat. Yang kedua ini saya ingin gunakan untuk memberi nasihat sama yang bikin pinjol. Ini penting gitu ya. Kalau tadi adab berhutang, adab untuk debitur. Nah, sekarang ini adab untuk kreditur, orang yang ngasih hutang. Pertama saya ingin nasihati kepada semua jenis pinjol bahwa memberi pinjaman dalam syariat itu harus ikhlas karena Allah, bukan nyari untung. Itu ya. Nomor satu, ikhlas karena Allah. Yang kedua adalah kalau kita memberikan pinjaman sama orang, itu kalau orang nggak mampu bayar, berikan kelonggaran. Gitu ya. Dalam Quran ya surah Al-Baqarah ayat 280 dikatakan fa in kana du usratin fanadhiratun ila maisarah. Kalau orang itu nggak mampu bayar, kasih kesempatan sampai dia punya kelonggaran untuk bayar ya. Yang ketiga adalah kalau orang itu nggak mampu juga bayar, maka kalau kita mampu atau mau atau berkenan, ikhlaskan saja ya. Di dalam ayat itu lanjutannya wa in tasaddaqu khairul lakum, kalau kalian sedekahkan aja itu lebih baik. Ini adab untuk yang memberikan pinjaman sama orang. Kita dipinjemin orang, caranya begitu. Bib, apa pahalanya orang kalau misalnya kita ngasih pinjaman terus orang itu nggak balikin ya, karena dia nggak mampu, kita ikhlasin. Pahalanya kata baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu sama dengan jihad di jalan Allah. Ada orang nanti di Yaumil Kiamah yang dia dicek pahalanya udah nggak ada. Terus ditanya sama Allah, masih ingat nggak kamu ada kebaikan? Nggak ada ya Allah. Ingat-ingat lagi, nggak ada ya Allah. Sampai yang ketiga, oh iya ya Allah, saya itu dulu punya kebiasaan kalau ada orang nggak mampu pinjam sama saya berikan kelonggaran. Kalau dia nggak mampu juga saya ikhlasin. Kata Allah, karena itu kamu aku masukkan ke dalam surga. Nah jadi oleh sebab itu kita kalau kreditur jangan kemudian berpikir untuk nyiksa orang gitu, ngambil keuntungan ya. Kalau mau keuntungan tadi saya bilang ada jual beli, ada sewa menyewa, ada investasi, jangan pinjaman. Nah lalu pertanyaan ibu tadi tentang doa apa gitu ya. Ada satu doa saya ajarkan. Kata baginda Rasul SAW supaya kita dijauhkan dari hutang piutang, dari kelemahan, kemalasan, itu ada doanya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal, atau min dhil'id daini wa ghalabati rijal. Itu ada dua riwayat hadis. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ham wal hazan, dari sedih, dari gundah gulana gitu ya. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, aku berlindung kepadamu dari lemah fisik, lemah mental sehingga harus pinjam sana sini ya. Wal kasal, malas, nggak mau berusaha, nggak mau kerja ya. Kemudian minal jubni wal bukhl, dari pengecut ya, bukhl, kikir, pelit gitu ya. Wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal, dan aku berlindung kepadamu dari lilitan hutang dan juga paksaan dari orang-orang. Doakan itu, berusaha, insya Allah dikabulkan sama Allah SWT. Amin, amin ya rabbal alamin. Ustadz Randy Tanjung mungkin bisa ditambahkan sedikit saja, silakan Ustadz. Baik Ibu, terima kasih tadi pertanyaannya ya. Saya menambahkan dari Habib tadi telah dijelaskan mengenai doa dan lain sebagainya ya. Yang jelas Ibu dan Bapak semua, ketika kita tidak ada kebutuhan yang lebih utama untuk kita keluarkan ya, maka bersyukurlah atas nikmat yang telah Allah berikan, itu saja ya. Ketika kita melihat orang lain yang lebih baru tasnya mungkin ya, makanya ibu-ibu kalau ngaji jangan suka ganti-ganti tas dah. Iya Bu ya, kasihan yang lainnya tuh ya kan. Yang lain ngomong, ya Allah baru kemarin pengajian hari Rabu tasnya begini. Sekarang hari Sabtu udah ganti lagi aja. Sebagus-bagusnya tas, semahal-mahalnya tas yang ibu bawa ngaji, tetap pastel yang masuk ke dalam. Lemper ya. Jadi udah, niat kita ngaji, kita bawa tas, ini adalah niat kita untuk ibadah. Bawalah secukupnya saja. HP yang kita gunakan dijadikan sebagai kebutuhan kita, jangan sebagai gaya hidup kita. Apatah lagi untuk pamer dengan orang lain yang membuat orang lain itu bisa
melawannya. Ketika dia tidak mampu untuk melawan ibu, maka cari cara-cara yang lain, ya. Cari yang ekonomis, yang instan dan lain sebagainya, pinjol dan lain sebagainya. Untuk masalah pendidikan, insya Allah Bu, mudah-mudahan dari kita semua ada yang namanya Basnas, ya, Badan Zakat Amil Nasional, ya, ada Basnas di sana, itu bisa ada bantuan di sana, ya. Ada bantuan untuk pendidikan. Jangan sampai yang namanya kita ini malah pinjam sesuatu yang diharamkan oleh Allah untuk anak kita sekolah, untuk pendidikan anak kita sekolah. Yang bikin malu kita saat sekarang ini adalah apa? Mahasiswa anak-anak kita dibebani untuk membayar pendidikannya dengan pinjaman online. Sehingga apa? Bagaimana dia mau fokus untuk belajar? Bagaimana ia ingin fokus untuk menuntut ilmu? Sementara setelah ia kuliah, bahkan ia kuliah memikirkan, sanggup gak saya untuk membayar hutang-hutang saya? Inilah seharusnya ada peran dari pemerintah kita, ada peran dari Basnas untuk semua membantu kepada saudara-saudara kita. Apatah lagi miris kita yang namanya untuk pendidikan, yang namanya untuk yang namanya rakyat, anak-anak, generasi penerus bangsa kita, seharusnya difasilitasi kemudahan-kemudahan itu untuk dapat mereka berjuang menuntut ilmu dengan baik. Insya Allah ada doa lagi yang tadi telah Habib sampaikan, Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal magrom. Itu juga sama cukup. Amin. Tapi sering dibaca yang tadi oleh Habib itu jauh lebih utama insya Allah. Ya, baik, Masya Allah, terima kasih Ustaz Randy Tanjung, Habibah Nabilul Musawi, terima kasih tausiahnya. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan segala urusan dan dilunaskan dari segala hutang. Amin, amin ya rabbal alamin. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Ya, tidak terasa kita sudah di penghujung acara Damai Indonesiaku, dan kami ada informasi pemirsa memeriahkan tahun baru Muharram 1446 Hijriah. DamaiIndonesiaku.id mengajak para santri untuk beradu menyampaikan ceramah pendek pesan santri. Nah, ini nama programnya ya. Kami mengajak kepada seluruh pelajar, santriwan, santriwati untuk ikut ajang lomba ceramah pendek pesan santri. Hadiah menarik ini telah disiapkan untuk para pemenang. Syarat dan ketentuan bisa dilihat di www.damaiindonesiaku.id. Sekali lagi di www.damaiindonesiaku.id. Akhir kata, saya Muhammad Sofyan dan Sarung Wadimor, tentu Sarung kita, mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat dan juga para pemirsa, terakhir kita tundukkan hati kita kepada Allah. Kita mohon mudah-mudahan Allah kabulkan doa kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma ja'al baldatana baldatan Indonesia baldatan aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan wa yu'minu bika wa bi rasulik ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih wulata umurina, Allahumma aslih wulata umurina, Allahumma aslih wulata umural muslimin bikaramika ya akramal akramin. Allahumma inna na'udhu bika minal hammi wal hazan wa na'udhu bika minal ajzi wal kasal wa na'udhu bika minal jubni wal bukhl wa na'udhu bika min dhil'i ad-daini wa ghalabati ar-rijal. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Anda baru saja menyaksikan Damai Indonesiaku dipersembahkan oleh Wadimor, tentu sarung kita. Didukung oleh Lemari besi, yo, importa.